ketiga, yaitu kegiatan perilaku ekonomi dan kegiatan ekonomi. Nah, kita coba saya presentkan. Oke, ya. Kita masih masuk dalam pelaku ekonomi dan kegiatan ekonomi. Minggu lalu kalian sudah membahas mengenai apa saja sih pelaku-pelaku ekonomi. Ya, ada konsumen, ada produsen, dan juga distributor. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas nih mengenai teori perilakunya konsumen dan juga perilakunya produsen. Nah, kira-kira pastinya setiap konsumen dan produsen ini ada teorinya atau ada perilakunya nih. Nah, akan kita coba bahas di sini. Yang pertama itu mengenai teori perilaku konsumen. Oke. Nah, kalau misalnya kita membahas mengenai tentang konsumen, ya, biasanya itu konsumen itu mengkonsumsi barang supaya apa? Supaya untuk mencapai yang namanya kepuasan atau Inggrisnya disebut utility atau utilitas. Nah, jadi di sini kata utility ini atau utilitas ini akan banyak dipakai nih dalam teori perilaku konsumen ini. Oke. Nah, untuk teori perilaku konsumen itu terbagi menjadi dua jenis, ya. Ada yang namanya teori cardinal utility. Nah, di teori ini itu mengatakan bahwa kepuasan itu bisa diukur dengan satuan tertentu, lainnya seperti sentimeter, seperti kilogram. Nah, ternyata kepuasan ini juga ada satuannya, yaitu util. Nah, util ini dari kata utility, ya, atau utilitas. Jadi di sini kalau menurut cardinal utility, kepuasan itu bisa diukur dengan satuan yang namanya util. Nah, sedangkan ada ordinal utility. Nah, kalau ordinal utility itu mengatakan bahwa kepuasan itu tidak dapat diukur dengan kuantitatif, ya, tapi hanya bisa di-ranking. Hanya bisa di-ranking ataupun diurutkan mana kira-kira barang yang bisa mencapai kepuasan maksimal dari konsumen, mana barang yang tidak mencapai kepuasan dari konsumennya. Jadi diurutkan barangnya, yang mana kepuasannya maksimal sampai yang tidak maksimal. Itu, ya. Nah, tapi kita akan lebih banyak membahas di sini nih di cardinal utility. Karena di cardinal utility nanti ada yang namanya hukum Gaussian 1 dan hukum Gaussian 2 nih yang akan kita bahas. Oke, kita mulai dulu dengan hukum Gaussian 1 atau nama lainnya adalah the law of marginal utility, ya, the law of marginal utility. Oke. Nah, di sini sebelum kita masuk ke dalam isinya, saya coba sampaikan ilustrasi seperti ini. Misalnya ya, kamu bayangkan kalau kamu dalam situasi dalam kondisi sudah siang, tapi kamu belum makan dari pagi sampai siang itu kamu belum makan. Nah, sampai sekarang ya, kamu pastinya kelaparan nih ya. Kemudian kamu misalnya mengorder pizza, ya, mengorder pizza. Nah, ketika kamu makan di potongan pertama, kamu pasti akan merasakan nikmatnya pizza tersebut, ya. Pizza tersebut pasti akan terasa sangat enak sekali. Ya, terus kamu akan mencoba lagi untuk memakan lagi pizza tersebut. Pastinya kamu akan merasa pizza tersebut masih enak, tapi kata enak tersebut tidak sama persis lagi dengan pas ketika kamu makan di potongan pertama. Apalagi ketika kamu makan pizza tersebut sampai di potongan ke-10, 11, dan seterusnya. Nah, ya, itu pastinya kamu akan mengalami yang namanya apa? Yang mengalami namanya titik jenuh. Titik jenuh kamu mengkonsumsi barang tersebut. Nah, ini yang coba untuk disampaikan dari hukum Gaussian 1 ini, yaitu ada perilaku konsumen bahwa jika jumlah suatu barang itu dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu secara terus-menerus ditambah, maka kepuasan totalnya atau total utility-nya itu akan bertambah, tapi kepuasan marginalnya itu akan berkurang, ya. Kepuasan marginalnya akan berkurang. Bahkan bila konsumsi tersebut terus dilakukan, kepuasan totalnya itu akan berkurang dan kepuasan marginal itu akan mencapai titik negatif.
Mungkin kalian masih bingung dengan pernyataan ini. Kalimatnya apa sih kok panjang sekali? Mungkin ada yang masih bingung. Oh ya, ada beberapa catatan nih. Nah, ini disampaikan oleh Hermann Heinrich Gosen, makanya namanya hukum Gosen 1. Karena yang mengemukakannya adalah si Gosen. Oke, sebagai catatan bahwa kepuasan marginal itu apa sih? Kepuasan marginal adalah tambahan kepuasan ketika kamu mengkonsumsi, ketika ada penambahan konsumsi sebanyak 1 unit. Jadi ketika konsumsi kamu ditambah 1 unit, maka pastinya kan ada tambahan kepuasannya. Nah, itu disebut kepuasan marginal, ya. Nah, kita coba ilustrasikan dalam bentuk tabel nih supaya agak lebih paham, supaya lebih mudah mengertinya. Oke, ada tabel seperti ini ya. Nah, ini potong pizzanya itu Q. Q itu sama dengan quantity atau jumlah, ya, kuantitas. Nah, ada kolom total utility-nya atau kepuasan totalnya, dan juga ada kolom kepuasan marginal atau marginal utility-nya. Nah, coba kita lihat. Kalau misalnya ya, ketika kamu makan tidak mengkonsumsi apapun, tentu saja kepuasannya tidak ada. Nah, ketika kamu mengkonsumsi satu, ya, nih, ketika kamu mengkonsumsi satu potong pizza, anggaplah kepuasan yang kamu dapatkan adalah 7, ya, adalah 7 util. Maka tambahannya berapa? Tambahan kepuasannya berarti 7 kamu kurangi 0, berarti sebanyak 7 tambahan kepuasannya. Nah, kamu masih bisa makan lagi nih, kamu makan di potongan kedua sekarang. Nah, ketika di potongan kedua, total kepuasan kamu ternyata hanya bertambah menjadi 10. Ya, bertambah menjadi 10. Berarti tambahan kepuasannya berapa? 10 kamu kurangi 7 saja, yaitu 3. Lanjut, kamu masih bisa makan lagi. Sekarang kamu makan di potongan ketiga, ya. Nah, sekarang total kepuasan kamu menjadi 12 nih. Ya, menjadi 12. Berarti tambahan kepuasannya berapa? 12 kurangi 10 yaitu 2. Kan tambahan kepuasan ketika kamu mengkonsumsi satu lagi, ya kan? Nah, sekarang kamu mengkonsumsi 4 potong pizza, ya. Dan ternyata ketika kamu mengkonsumsi 4 pizza ini, ternyata tidak ada penambahan kepuasan apapun. Ternyata masih sama, kepuasan kamu masih mencapai titik 0. Maka berarti tambahan kepuasan kamu adalah 0. Ya, karena 12 kurang 12 ya 0. Nah, kita mau lihat bahwa apa di titik ini, ya. Ketika kamu mengkonsumsi 4 pizza ini sudah bisa kita katakan bahwa ini adalah titik jenuh kalian dalam mengkonsumsi suatu barang. Ya, karena apa nih? Tidak ada penambahan kepuasan, sehingga tambahan kepuasannya 0, berarti itu jadi titik puncaknya. Nah, ketika kamu masih memaksakan lagi, ya, mengkonsumsi lagi satu jenis barang, maka apa yang terjadi? Total kepuasan kamu tentunya akan berkurang, ya, akan berkurang menjadi 9. Akhirnya apa? Akhirnya tambahan kepuasan kamu 9 kurang 12 mencapai namanya titik negatif. Hasilnya jadi negatif 3. Yuk coba kita gambarkan dalam bentuk grafik supaya kita lebih paham lagi, ya. Nah, kalau grafiknya akan seperti ini nih, ya. Oke. Kalau misalnya coba saya itu ya. Oke, ini kita lihat ya. Kita buat dulu grafik TU-nya nih, grafik TU, ya. Misalnya kalau 0 ya, pizza 0 berarti kepuasannya tentu 0. Kalau pizzanya 1, ya kita lihat total kepuasannya berapa? Berarti 7, ya kan? 7 nih. Kemudian ketika kamu mengkonsumsi 2 potong pizza, ya, ini asumsi ya, masih anggapan. 2, ternyata yang kamu dapatkan total kepuasannya adalah 10, tinggal masukkan. 3, pizzanya 3, berarti total kepuasan kamu dapat 12. Dan ketika pizzanya 4, makan 4, masih 12. Nah, ketika konsumsi 5 pizza, turun total utility-nya menjadi 9. Nah, kita tinggal nanti tarik garisnya nih. Tinggal tarik garisnya. Nah, berarti ini adalah grafik TU, ya, grafik TU.
Oke, jadi tidak susah ya menggambar grafiknya karena ini sudah diberikan nih, tidak seperti matematika kita harus cari dulu sumbunya apa segala. Ini sudah jelas. Nah, kita lihat grafiknya ya. Ternyata pergerakannya dia akan bertambah ya. Sama nih sesuai dengan pernyataan ini bahwa apa? Kalau kita konsumsi barang, maka kepuasan total kita akan bertambah ya, akan bertambah. Tapi pada titik tertentu yaitu titik jenuhnya ya dia akan kemudian mengalami pengurangan atau penurunan nih. Kepuasan total akan berkurang nih ya. Nah, jadi grafiknya akan seperti ini. Dia menaik, kemudian di titik tertentu dia akan turun. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan kurva grafik marginal utility-nya, MU-nya? Nah, kita tinggal masukkan saja angka-angkanya. Ketika satu potong pizza, MU-nya 7. Ketika makan 2 pizza, tambahannya hanya 3. Ketika makan 3, tambahannya 2. Ketika makan 4, oh ternyata tidak ada penambahan 0. Ketika makan 5 pizza, tambahan kepuasannya hingga mencapai titik minus. Nah, kita lihat nih, bahwa apa nih? Kalau misalnya kita mengkonsumsi suatu barang, pastinya kepuasan marginalnya akan berkurang. Hingga apa kalau terus dilakukan konsumsinya? Nah, kepuasan marginal kamu akan mencapai titik negatif. Ya. Nah, kalau misalnya ada grafik ini tentunya akan lebih mudah nih. Jadi kita bisa lihat kalau grafik MU seperti apa, dia pastinya akan selalu mengalami penurunan sampai dengan titik negatif. Ya, sampai dengan titik negatif. Oke, jadi kesimpulan dari isi hukum Gosan 1 adalah bahwa ya, manusia itu kalau dalam mengkonsumsi barang secara terus-menerus pasti akan mengalami titik jenuh atau titik enaknya dia mengkonsumsi barang itu. Dan akhirnya apa? Dia tidak akan memperoleh kepuasan lagi atau kepuasannya akan menurun, itu ya. Oke, ada hukum Gosen 1, pastinya ada hukum Gosen 2. Nah, apa sih isi cerita dari hukum Gosen 2? Yaitu ini, bahwa setiap manusia itu akan berusaha untuk memenuhi segala kebutuhannya secara maksimal, walaupun dengan anggaran yang terbatas. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seorang karyawan nih, dia mendapat gaji misalnya 3 juta per bulannya. Oke, dia pastinya ya akan menggunakan uang 3 juta itu untuk memenuhi semua kebutuhannya secara maksimal. Ya, secara maksimal tentu saja. Dengan uang 3 juta itu per bulannya. Nah, ini yang berusaha untuk diungkapkan oleh si Gosen ini bahwa ada perilaku manusia yang seperti ini. Bahwa konsumen itu perilakunya akan seperti ini. Dan wajar ya, masuk akal perilakunya dan memang seperti itu kalau manusia itu rasional, ya kan? Nah, itu adalah beberapa teori perilaku konsumen. Nah, kita lanjutkan ke teori perilaku produsen. Nah, kalau teori perilaku produsen nanti erat kaitannya dengan produksi suatu barang dan akan banyak membahas mengenai produk, ya, produk. Untuk apa memproduksi suatu barang? Tentunya untuk mencapai return atau laba, ya, return atau laba di sini. Oke, kita lihat. Jadi di dalam teori perilaku produsen itu ada yang namanya the law of diminishing return. Beda dengan yang konsumen. Kalau konsumen itu the law of marginal utility, hubungannya tentang kepuasan. Nah, kalau ini hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan return nih. Ya, ada returnnya. Oke, apa sih isinya? Nah, ini. Ya, jadi biasanya ya, seorang produsen itu pastinya memiliki input nih. Input itu faktor produksi. Nah, anggaplah kalau misalnya produsen ada satu input tetap, yaitu tanah, itu dikombinasikan dengan satu input variabel. Nah, variabel ini artinya bisa berubah-ubah nih, atau bisa mengalami pertambahan. Ya, contohnya lah tenaga kerja. Nah, setiap kali tenaga kerja ini ditambah dengan satu orang, maka yang terjadi adalah total produk yang dihasilkan itu akan bertambah juga. Begitupun juga dengan marginal produknya atau tambahan produk yang dihasilkan itu akan bertambah juga. Tapi ingat,
pada saat tertentu marginal produknya malahan akan berkurang, ya, akan berkurang. Nanti kita coba buktikan dengan kasus ya, dengan contoh kasus misalnya. Oke, ini dikemukakan oleh si David Ricardo ya. Jadi the law of diminishing return ini disampaikan oleh David Ricardo. Nah, marginal produk itu apa? Sama seperti marginal utility. Nah, hanya bedanya di sini itu produk. Jadi ini adalah tambahan produk ketika input variabel atau tenaga kerja di sini itu ditambah satu orang, ya, bertambah satu orang. Oke, okay? Nah kita coba ilustrasikan dalam bentuk tabel nih supaya lebih gampang, ya, supaya lebih gampang kalian memahaminya. Oke, okay, kita coba lihat. Ya, nah di sini ada tabel, ada tanah, ada tenaga kerja, lalu total produk dan juga marginal produk ya. Nah, tanah ini kita lihat di sini input tetap ya, tetap artinya tetap di sini itu tidak mengalami perubahan. Jadi di sini kalau misal tanahnya satu, kita anggap satu saja terus ya. Satu saja terus. Misalnya kan sebuah pabrik nih, pabriknya ya satu aja pabriknya. Yang berubah-ubah apa? Yang berubah-ubah yaitu tenaga kerjanya, yaitu input variabelnya. Nah, yang pertama kalau misalnya 0, ya, kalau tenaga kerja 1, ditambah lagi 1, terus-menerus ditambah 1. Kita coba dulu sampai 5. Ya. Kemudian total produk yang dihasilkan. Nah, coba kita lihat. Ternyata ketika seorang pengusaha ya, seorang pengusaha, dia memperkerjakan satu orang karyawan. Ya, satu orang karyawan. Ternyata produk atau total produk yang bisa dihasilkan oleh satu karyawan ini adalah sebanyak 10 nih. 10 barang, misalnya katakanlah dia produksi baju, ya. Ternyata kalau satu karyawan dia bisa produksi 10 potong baju. Ya, 10 potong baju. Nah, kemudian berarti tambahan produk yang dihasilkan adalah 10 kurang 0 yaitu 10. Ya. 10 kurang 0 itu 10. Nah, pastinya pengusaha ini merasa, oh, sepertinya dia bisa menambah karyawannya lagi supaya apa? Supaya produksi yang dihasilkan atau produk yang dihasilkan lebih banyak lagi, return yang dia dapatkan juga akan lebih banyak lagi atau laba yang dia dapatkan lebih banyak lagi. Jadi dia tambah nih, tambah karyawan jadi 2. Dan ternyata apa? Dan ternyata total produksinya itu meningkat, meningkat pesat ya. Bahkan meningkat kita bisa bilang ini meningkat sebanyak 30, berarti 3 kali lipatnya, ya kan? Total produksinya bisa sampai 40. Ya, berarti tambahan produknya itu sebanyak 30. Ya, 40 kurang 10 yaitu 30. Nah, ini melebihi proporsionalnya. Kalau proporsionalnya berarti kan bertambah 10. Nah, ini sampai bertambah 30 nih. Berarti ini kan untung banget nih. Nah, jadi si pengusaha ini mau lagi nih menambah karyawannya. Ya, ketika dia menambah karyawannya ternyata produk yang dia hasilkan oleh 3 karyawan ini hanya sampai 60. Ya, 60. Berarti marginal atau tambahan produk yang dihasilkan itu hanya 60 kurang 40 yaitu 20. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau sudah terjadi penurunan di sini nih. Ya, penurunan di sini. Oke, ternyata pengusahanya masih optimis. Ditambah lagi karyawannya. Mungkin kira-kira ya, ditambah karyawannya dan ternyata total produksi yang dihasilkan tetap 60 produk. Artinya tidak ada penambahan produk sama sekali, masih tetap 0. Jadi penambahan produknya hanya 0. Jadi ketika si pengusaha ini memperkerjakan 4 karyawan, ya. Jadi ini asumsinya yang ini tetap ya, tanahnya tetap, input tetapnya itu sama terus. Ternyata ketika karyawannya itu 4 orang, ya, itu sudah mencapai batasnya. Ya, batas di mana pengusaha itu harus memperkerjakan karyawannya. Itu hanya sampai 4 orang. Karena apa? Di sini total produksi yang dihasilkan itu sudah tidak mengalami penambahan. Jadi ketika dia menambah lagi ya karyawannya,
menjadi 5 karyawan, akhirnya apa? Produk yang dihasilkan pun menjadi berkurang. Ya, berkurang. Akhirnya tambahannya apa? Marginal produknya pun mencapai negatif. Ya kan? Malah mengalami pengurangan, tidak ada tambahan produk, ya kan? Nah, mencapai titik negatif. Kenapa hal seperti ini bisa terjadi? Karena apa? Karena karyawan yang dia pekerjakan atau karyawan dipekerjakan oleh pengusaha ini sudah melebihi batasnya, ya. Anggaplah skala produksi dia masih dalam batas kecil-kecilan. Jadi ketika dan alat-alat produksinya aja, alat-alat produksi misal mesin juga terbatas. Nah, apalagi pabriknya kecil. Akhirnya apa? Menyebabkan apa? Karyawan yang kelebihan ini akan apa? Akan menganggur, ya, akan menganggur, atau bisa saja apa? Kenapa bisa terjadi pengurangan? Bisa saja karyawan yang kelebihan karyawan ini akan menyebabkan dia akan mengganggu karyawan 4 karyawan ini. Misalnya mengajak ngobrol mereka, ya kan? Atau misalnya dia juga berusaha untuk dia juga antri, misalnya antri mesinnya. Nah, akhirnya apa? Total produksi yang dihasilkan pun menjadi tidak efisien, akhirnya berkurang karena kelebihan karyawan tadi, ya. Karena kelebihan karyawan tadi. Jadi ini yang berusaha untuk disampaikan oleh the law of diminishing return ini, yaitu apa? Yaitu hukum tambahan hasil yang semakin berkurang, ya. Jadi bukan berarti ketika kita menambah karyawan terus-menerus, total produksi kita bisa bertambah terus-menerus. Ternyata total produksi kita akan mencapai karyawan itu yang kita butuhkan itu ada batasnya. Ya, ada batasnya. Ketika kita sudah mencapai lebih dari memperkerjakan karyawan lebih dari batasnya, maka hasil yang akan kita dapatkan tentu akan mengalami yang namanya penurunan di sini. Ya, dengan asumsi yang lainnya itu tidak ada perubahan, ya. Jadi di sini asumsinya yang lain tidak mengalami perubahan. Asumsinya satu input tetap itu sama dan tenaga kerja yang berubah. Oke. Nah, coba kita dalam bentuk grafik, ya, dalam bentuk grafik kita gambarkan. Nah, TP di sini total produknya ketika satu orang karyawan, ini TK ini tenaga kerja, produk ini sumbu Y-nya. Nah, ketika tenaga kerjanya 1, maka produksi yang dihasilkan 10. Ketika tenaganya kerjanya 2, total produknya sebanyak 40. Ya, sorry nih di sini 40. Ketika tenaga kerjanya 3, total produksinya mencapai 360, ya. 360. Tenaga kerjanya 4, pas 60 sama, berarti ini titiknya nih. Titik kejenuhan, ya, kejenuhan di mana kita harus memperkerjakan karyawannya. Nah, ketika karyawannya 5, nah, produksinya malah menurun ke 50. Oke, kita tarik garis. Nah, akan jadilah grafik TP, total produknya nih. Oke, jadi grafiknya seperti apa? Grafiknya nih, total produk akan bertambah nih, akan bertambah, tapi pada saat tertentu total produknya juga akan berkurang. Ya, maka grafiknya akan seperti ini. Bagaimana dengan grafik MP? Nah, kita gambarkan lagi, kita masukkan angkanya. Kalau tenaganya kerja 1, MP-nya 10. Nih, tenaga kerja 2, MP-nya naik menjadi 30. 30. Tenaga kerja 3 jadi 20. Nih, anggaplah sorry nih. Ya, 30. 30 di sini, anggaplah di sini 20 ya. Oke. Ada kesalahan ya, harusnya di sini ya 20-nya di sini. Sorry. Saya coba tarik ke sini aja ya 20-nya. Nah, ini tidak. Kayak anggaplah 20-nya di sini ya, bukan yang ini. Ini salah. Nah, kalau 20-nya di sini. Nah, kemudian ketika tenaga kerjanya 4 ya, ternyata tidak ada tambahan produk nih. 0 tambahan produknya. Dan akhirnya ketika memperkerjakan 1 orang lagi, 5 orang karyawan, ternyata total produksinya jadi minus 10, berkurang. Oke, kalau kita lihat grafiknya, maka grafiknya sama nih. Kalau kita menambah karyawan, pertama-tama marginal produknya itu akan ikut bertambah juga. Ya, akan ikut bertambah juga. Tapi saat tertentu marginal produknya pun akan berkurang, ya.
akan berkurang hingga mencapai titik negatif juga. Nah, jadi itu ya kesimpulannya ya. Jadi kesimpulannya tenaga kerja itu ya kalau ditambah terus-menerus itu tidak serta-merta total produksi yang kita hasilkan juga akan ikut bertambah seiring dengan penambahan tenaga kerja. Jadi kenapa? Karena ada suatu faktor ya, karena ada alasan di dalamnya. Bisa saja karena kelebihan karyawan sehingga ada karyawan menganggur, bisa juga karena mesin yang dipakai itu terbatas sehingga ada karyawan yang harus menunggu sehingga total produksinya pun ikut berkurang. Nah, jadi tidak terjadi keefisienan di sini nih. Jadi ada ya perilaku produsen yang seperti ini ya. Di kesimpulan seperti itu. Oke, kalau misal dalam grafik seperti ini. Ya, mudah-mudahan kalian mengerti mengenai teori perilaku produsen dan konsumen untuk pertemuan hari ini. Oke, terima kasih bagi kalian yang sudah mendengarkan. Kalau ada yang masih bingung, kita sampaikan atau kalian boleh tanyakan dalam pertemuan. Sampai jumpa. Oke, nah tadi itu video pembahasannya ya. Jadi mudah-mudahan kalian sudah mulai paham mengenai perilaku produsen dan konsumen. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, boleh sampaikan dalam Meet. Oke?